Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Dengan saya Kang Reis, orang Sunda Asli. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman ya. Dan untuk topik bahasan dari channel saya ini masih berkutat mengenai Microsoft Excel teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali video pembelajaran materi Excel bertahap teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pembelajaran Microsoft Excel bertahap, ya ini saya saatnya untuk memulai kembali mengenai pembelajaran materi Excel bertahapnya. Oke, dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari hal lain mengenai Microsoft Excel ya, teman-teman bisa kunjungi juga ya playlist selain Excel bertahap ini. Ada juga playlist mengenai studi kasus terkait Microsoft Excel dan juga ada beberapa playlist lainnya yang saya sediakan untuk berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang saya miliki, baik itu dari pekerjaan ataupun perkuliahan ataupun mungkin secara belajar mandiri ya atau otodidak. Oke, jadi apa yang akan dibahas kali ini mengenai Microsoft Excel, yaitu saya balik ya ke materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya di video-video sebelumnya, di mana dari list materi ini saya masuk ke masih di poin nomor 4 teman-teman ya, yaitu mengenai pemformatan. Dan adapun untuk sub materi dari pemformatan untuk kali ini ya, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alignment teman-teman. Jadi mungkin sekilas saja ya mengenai alignment itu apa. Jadi alignment itu pada Microsoft Excel itu untuk mengatur posisi teks ya, terutama di dalam sel teman-teman. Ya, seperti pengaturan rata kirinya, rata kanannya, atau mau di tengah, atau mau di vertikal, itu menggunakan fungsi-fungsi alignment. Dan cara menggunakannya cukup gampang teman-teman ya. Jadi nanti saya coba akan tunjukkan bagaimana cara mempraktikannya. Kemudian beberapa fitur juga berfungsi untuk mengatur teks di dalam sel sehingga tujuannya yaitu untuk merapikan teks di dalam sel itu bisa tercapai teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya teman-teman. Di sini saya sudah sediakan satu bahan materi ya buat teman-teman semuanya yang untuk dibagikan kali ini yaitu mengenai fungsi alignment pada Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah sediakan tabel teman-teman ya, di mana tabel ini terdiri dari nomor ya untuk kolom-kolomnya itu, kemudian ada nama barang, kemudian ada deskripsi, lokasi gudang dan juga catatan tambahan. Dan seperti terlihat dari tampilan di Excel saya teman-teman, bahwa untuk tabel ini secara tampilan itu kurang menarik ya, dimana memang sudah ada border dan juga fill color, namun untuk teks-teksnya ini dirasa memang kurang menarik ya, karena seperti halnya yang terutama yang deskripsi ya, yang teks-teksnya panjang itu terhalang ya oleh garis-garis selnya. Dan bagaimana cara kita merapikannya? Kita bisa manfaatkan fitur alignment. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasannya di fitur alignment ini. Jadi bagi teman-teman untuk alignment itu diaksesnya dari mana ya? Itu teman-teman sebenarnya secara default ya ketika kita membuka Excel kita sudah berada di tab home ya, kemudian ketika dicek di bagian kategori ada teks tulisannya alignment. Nah, inilah pemformatan untuk mengatur struktur teks di dalam sel teman-teman ya. Jadi dengan alignment ini kita bisa mengatur isi teks di dalam sel teman-teman. Ya, sehingga tujuannya adalah membuat tabel kita menjadi lebih rapi. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi di pembahasan Excel bertahap ya, di sini teman-teman silakan siapkan cemilannya ataupun kopinya ya, karena di sini memang saya akan membahas secara mendetail ya mengenai fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel ya, khusus untuk di Excel bertahap. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alignment. Oke, yang pertama di sini ketika teman-teman akses dari menu home kemudian melihat ya ada di menu bar ini ya ada alignment, maka di sini ada tools-tools yang bisa kita pergunakan untuk mengatur teks. Nah, contohnya di atas ini ada namanya top align. Nah, apa sih fungsinya top align? Ya, namanya juga top teman-teman ya. Dan align itu ya align gitu ya kalau saya apa namanya tuh, kalau secara bahasa kitanya itu ya fungsinya untuk meratakan atau menyelaraskan teks lah gitulah intinya mah ya. Jadi kalau ini saya perbesar ya untuk tabelnya. Ketika kita memilih top align itu fungsinya buat apa? Jadi kalau misalnya teman-teman pilih sel, yang misalkan di sini saya contohkan di oli mesin, kemudian dipilih top align ini teman-teman ya, maka secara otomatis teksnya akan berada di atas teman-teman ya. Jadi ada di bagian atas sel teman-teman ya. Itu untuk fungsi top align. Kemudian langsung ya kita lanjut lagi.
yaitu middle align. Nah, middle align itu apa? Yaitu untuk membuat teks ya berada di antara atas dan bawah atau di tengah-tengah teman-teman ya. Tapi middle itu center di antara atas dan bawah ya. Kalau bahasa ininya mah di tengah tapi uh, secara vertikal teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya contohkan ini saya ketika klik middle maka posisinya akan menjadi seperti ini. Itu teman-teman. Nah, beda ya dengan center. Kalau center itu secara horizontal gitu ya. Ya, nanti langsung dibahas. Oke, selanjutnya adalah bottom line. Nah, kalau bottom line itu ya kebalikan dari top line, teman-teman. Jadi untuk menyimpan di bawah. Nah, seperti ini. Itu adalah bottom line. Kemudian ada juga rata kiri. Nah, ini secara default biasanya itu semuanya sudah rata kiri, teman-teman ya. Ini namanya rata kiri. Nah, jadi kalau kita klikkan rata kiri, kalau misalnya ini kita ubah dulu ke rata kanan ya. Nah, kalau kiri itu berarti di sebelah kiri kita ya, teman-teman. Tangan kiri kita nih. Jadi di sebelah kiri kita itu untuk eh, line left atau left line ya teman-teman ya, rata kiri. Kemudian tadi ya seperti yang saya bahas sebelumnya ada center gitu kan. Nah, center itu secara horizontal ya teman-teman ya, dia akan berada di tengah ya antara paling kiri dan paling kanan. Nah, ini dia ada di posisi tengah. Nah, itu untuk center. Kemudian untuk right alignment ya ini disimpan di sebelah kanan kita teman-teman ya untuk right alignment itu. Jadi kalau biasanya kalau yang untuk tabel begini ya pilihnya middle dan center line teman-teman. Nah, jadi ini untuk tabelnya saya rapikan ya menjadi uh, middle dan center line ya. Atau kalau buat nama barang sih enaknya sih rata kiri teman-teman ya. Kita buatnya rata kiri seperti ini gitu. Dan ini untuk nomor ya kita buat middle dan juga ini sudah middle ya teman-teman ya. Kemudian center. Nah, ini menjadi lebih rapih ya untuk tampilan awalnya. Oke, selanjutnya kita kemudian beralih ke indent teman-teman ya. Jadi ada decrease indent dan juga ada uh, increase indent. Apa fungsinya indent ya? Jadi secara garis besar fungsi indent itu adalah untuk memberi jarak tambahan teman-teman ya pada sel, terutama teksnya ya. Jadi kalau kita langsung saja ke prakteknya biar dapat terlihat. Jadi kalau kita klik misalkan salah satu sel kemudian kita coba kan increase indent teman-teman, maka dia akan bergeser ya. Jadi ini biasanya kalau kita mau membuat penomoran ya, misalkan saya contohkan di sini eh, atau saya buat sel baru saja. Jadi misalkan di sini ada judul ya, kemudian di sini ada subjudul ya. Misalkan ya teman-teman punya cerita ya gitu kan. Ini satu subjudul satu misalnya judul satu ya, teman-teman punya beberapa struktur daftar, misalnya daftar isi ya atau semacamnya. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Nah, teman-teman ya, jadi untuk indent itu dia akan menambahkan jarak ya di dalam teks di dalam selnya gitu. Jadi seperti ini tampilannya. Ini kalau saya increase indent, nah dia akan memberikan jarak ya pada sel. Nah, kalau kita decrease ya dia pasti akan dikurangi. Nah, gitu seperti ya. Jadi kebalikannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Itu untuk eh, indent ya teman-teman ya, indentasi. Ya, kemudian selanjutnya ada lagi fitur rotate teman-teman ya. Fitur rotate pada alignment itu fungsinya adalah untuk membuat posisi teks itu berdasarkan angle atau sudut ya. Misalnya di sini kan ada angle counterclockwise, kemudian angle clockwise ya. Jadi kalau angle counterclockwise berarti berlawanan arah jarum jam ya diputar. Kemudian angle clockwise itu berarti searah dengan jarum jam ya di perputarannya. Nah, kemudian ada juga vertical text seperti ini ya teman-teman ya. Ada juga rotate text up dan juga rotate text down. Ini secara default teman-teman ya. Walaupun secara manualnya kita bisa juga atur ya sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa memasukkan parameter angka untuk menentukan dari sisi mungkin angle-nya teman-teman ya. Jadi kalau saya contohkan, contoh kita misalkan menggunakan angle counterclockwise teman-teman ya. Ya di oli mesin ini. Maka atau jangan di oli mesin, biasanya di judul ya kalau diputar-putar itu. Nah, ini kita misalkan buat angle counterclockwise, maka secara otomatis ya untuk nama barang ini akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Kita besar ya. Jadi tabelnya tuh menjadi seperti ini ya, dimiringkan gitu. Jadi kalau misalnya kita miringkan semua supaya seragam ya, sebentar. Nah, ini maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk fungsi angel counterclockwise lah. Satu lagi mungkin untuk yang diputar ini ada yang searah jarum jam teman-teman ya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, tujuannya untuk mempercantik dan juga memaksimalkan dari sisi kolom-kolom ya mungkin teman-teman ya kalau teman-teman yang membuat judul gitu kan biar
mudah terbaca tapi tidak terlalu lebar ya kita bisa memanfaatkan dari fitur-fitur alignment ini. Oke, selanjutnya selain ada tadi eh, putaran ya atau bisa dikatakan orientation ya kalau di sini judulnya teman-teman ya. Kita bisa atur. Nah, ada juga orientation yang lain misalkan di sini kita pilih dulu sebentar. Kita undur dulu ya teman-teman ya supaya kita balikin dulu ke awal. Nah, selanjutnya kita misalkan ingin membuat orientasinya itu vertikal teman-teman ya. Misalkan biasanya nih dipakai kalau buat misalkan apa namanya tuh membuat judul atau subkategori atau perkategorian ya. Misalkan di sini saya buatkan lagi ada kategori misalkan ya. Kategori ya. Saya samakan biar sama semua buat kategori. Ya, seperti ini teman-teman ya. Dan kita misalkan memberikan kategori untuk ini misalkan maintenance rutin ya, misalkan perawatan rutin ya, perawatan rutin. Nah, kan teks seperti ini agak kurang menarik teman-teman ya kalau kita misalkan membuat tabel laporan ataupun misalkan tabel data analisa ya. Nah, ini bisa kita atur dengan bantuan dari orientation alignment ini teman-teman ya. Misalkan kita buat vertikal seperti ini ya. Jadi lebih apa? Enak terbaca gitu ya teman-teman ya untuk teks ataupun tulisan yang ada di dalam selnya ya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mungkin kita mah kalau begini tuh aneh gitu ya. Terbacanya asa jadi kurang rapi gitu ya. Kita bisa pakai misalnya rotate text to up ya. Jadi untuk teksnya itu karena dia panjangnya ke atas gitu ya secara vertikal maka kita buat mengikuti sel yang di mergingnya teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada rotate text down ya ini kebalikannya dari yang ke atas dia ke arah bawah teman-teman. Seperti itu ya. Dan selain dari melalui manual ini, teman-teman juga bisa menggunakan format cell alignment di sini ya. Nah, di sini ada text orientation ya berdasarkan dijerisnya sesuai yang kita harapkan teman-teman ya. Kita bisa atur secara kemiringannya, misalkan pengen seberapa gitu kan. Nah, itu kita bisa atur di bisa klik di sini format set alignment atau teman-teman bisa klik ini ya, tombol yang ada panah ke bawah ya, bawah kini ke arah kanan ya, ke pojok kanan. Nah, ini bisa juga memunculkan secara detail ataupun pengaturan manual ya untuk kita pengaturan lanjutan lah saya bilang ya untuk pengaturan alignment ini teman-teman. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa dibahas di alignment? Mungkin saya ingin bahas namanya merging ya tadi ya ada merging center ya. Nah, ini merging juga macam-macam teman-teman ya. Nah, ini saya buat dulu kembali seperti semula ya. Sebentar. Nah, kita di sini ada juga namanya merging ya, merging and center. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya tadi ya saya sudah tunjukkan cuman belum dijelaskan. Jadi saya ulang lagi di sini makanya. Jadi kalau kita misalkan punya kolom kategori dan kita ingin memberikan ini termasuk dalam satu subkategorinya ya teman-teman bisa gunakan merge and center ya. Jadi teman-teman tinggal seleksi saja ya biasanya begitu. Seleksi saja kemudian pilih tombol ini teman-teman ya di alignment ini ada namanya merge and center ya. Ketika teman-teman klik maka dia akan otomatis menggabungkan ya semua sel dengan teks dia berada di tengah teman-teman ya. Misalkan di sini tadi saya bilang perawatan rutin ya. Item perawatan rutin misalkan gitu ya. Nah, dia akan otomatis di tengah. Dan, tapi teman-teman juga bisa atur ulang ya. Misalkan pengennya begini, pengennya begini, itu bebas teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Nah, selain ada merge center teman-teman, ada juga fungsi merge yang lainnya ya. Yaitu ada juga merge across teman-teman ya. Fungsi merge across itu apa? Jadi merge across itu dia akan menseleksi sel dalam satu baris yang sama menjadi eh, apa namanya itu satu sel yang lebih besar lagi teman-teman. Jadi kalau saya praktekkan begini ya. Sebentar. Jadi kalau saya praktikannya begini saja. Misalkan teman-teman ada ini memakan 3 sel teman-teman ya untuk teks yang oli mesin ini ya. Nah, biasanya saya sih pakainya begini teman-teman ya. Nah, kan kita mau merging nih. Karena misalkan di sini saya pengen bahwa oli mesin itu ada sub-subnya lagi teman-teman ya. Ada sub-subnya lagi, tapi dia ada dalam satu merging. Misalkan ya, contohnya misalnya begini. Karena dia nanti teksnya panjang, jadi dengan merge across itu akan melakukan merging ya, merging center terhadap beberapa baris teman-teman ya. Misalkan kita yang kapas rem ini misalkan ya, kita
kita buat dia merge across misalkan ya, seperti ini. Ya, dengan bantuan merge across ya dia akan sorry, ini seperti ini ya. Dia akan melakukan merging ya secara selektif ya sesuai dengan seleksi kita teman-teman. Seperti itu. Itu adalah fungsi merge across dan ada lagi mungkin ada merge cell teman-teman ya. Jadi merge cell mah ya itu ngegabungin sel teman-teman tinggal seleksi saja misalkan 4 seleksian begini kemudian merge cell teman-teman ya. Ini kalau ada peringatan karena ada teks ya kita oke kan saja di mana untuk aturannya ketika teman-teman ada teks begini maka yang akan diambil nilainya itu adalah yang paling ujung ke kiri dan paling atas ya atau di sini upper left value ya dan menghilangkan atau menghapus data yang lainnya teman-teman selain dari yang terujung ini ya. Saya katakan terujung lah ya. Jadi di sini kalau yang kita mergingnya seperti ini maka yang tertinggal hanya tinggal teks deskripsi teman-teman seperti itu. Itu ya. Itu fungsi-fungsi merging. Kemudian kita juga bisa melakukan unmerging di mana kita tinggal pilih saja misalkan untuk apa namanya tuh untuk unmerging itu teman-teman tinggal tekan lagi tombol mergingnya maka dia akan dikembalikan seperti semula teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk fungsi alignment. Kemudian mungkin saya ada lanjutannya juga ketika misalkan begini ya. Ini saya unduh lagi biar kelihatan rapi. Ya, ini saya unduh lagi. Nah, kemudian misalkan begini teman-teman. Nah, teman-teman pengen memberikan judul tabel ya. Kita kan biasanya begini ya teman-teman ya. Masih judul tabel tuh ya. Yang karena kita udah seringnya pakai merging gitu kan. Kita seleksi area sel yang tertentu supaya nanti dia bisa seimbang kiri dan kanannya lalu kita lakukan merging center ya teman-teman biasanya gitu. Kemudian kita berikan judul ya, tabel latihan misalkan itu ya. Ini kita kasih board, kemudian ukurannya perbesar, ininya ratanya di center dan di mid ya. Biasanya seperti itu. Cuman kadang hal seperti ini tuh mengganggu ketika kita eh, ingin melakukan contoh misalkan VLOOKUP ya, tapi berdasarkan range kolomnya gitu kan. Nah, ini biasanya mengganggu dalam sisi penulisan formula teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya si tabel latihan ini tetap di tengah, namun secara ketika kita melakukan seleksi, jadi begini nih, kalau kita misalnya buat rumus ya teman-teman ya, kita mau VLOOKUP nih dari kolom B ya, misalkan ke kolom F ya teman-teman. Nah, dia ngitungnya jadi ke A karena ada merging center di sini teman-teman, gitu ya. Nah ini kan mengganggu ya teman-teman ya, atau mungkin ada yang menuliskan formula ternyata ininya malah keambil karena ada merging center. Nah, caranya teman-teman itu teman-teman bisa menggunakan namanya fitur ini ya tabel lanjutan ya. Jadi teman-teman bisa seleksi dulu misalkan sama seperti kita akan melakukan merging center. Kemudian teman-teman pilih alignment lanjutannya ya atau alignment setting. Nah, di sini ada yang namanya ini teman-teman, center across selection. Ya, jadi ini adalah alternatif ketika teman-teman ingin membuat teks berada di tengah-tengah namun tidak melakukan merging, maka teman-teman bisa menggunakan center across selection ini teman-teman. Ketika kita oke kan, maka dia akan berada di tengah namun tidak mengganggu selnya teman-teman ya. Ya, jadi dia bisa tembus gitu ya ceritanya si teksnya. Nah, ini kan tabel hati ini masih ada di apa namanya tuh di atas ya teman-teman. Lalu bagaimana kita ingin membuatnya menjadi di tengah teman-teman ya. Caranya teman-teman tinggal pindahkan saja ya ke bawahnya seperti ini teman-teman. Misalkan di sininya, nah di atas sini kita hapus. Jadi kita benar-benar bisa membuat teksnya itu berada di tengah namun tidak mengganggu secara komposisi selnya teman-teman. Sehingga kalau kita misalkan mau menuliskan rumus seperti ini ya dari B, nah dia tetap akan kuncinya di B ya sesuai dengan seleksi kita. Karena kalau dengan merging pasti dia akan nariknya langsung ke A juga gitu teman-teman. Nah, itu fungsi dari apa namanya tuh merge center cross selection teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin saya akan coba sharing ke teman-teman juga. Di sini ada deskripsi ya teman-teman ya. Jadi deskripsi ini untuk teksnya cukup panjang teman-teman dan secara apa namanya tuh secara teks dia over ya, over terhadap borderline-nya ya sehingga ini menyebabkan dalam baik tampilan ataupun segi pembacaan itu kurang efektif efisien ya karena menyulitkan kita tentunya. Nah, ini caranya teman-teman bisa gunakan ya. Salah satunya fungsi-fungsi di fitur alignment ini ya. Kita masuk ke menu lanjutan teman-teman ya. Jadi ada fungsi wrap ya. Kalau wrap itu begini teman-teman.
Nah, kalau misalnya kita punya teks panjang ya seperti ini, kita punya teks panjang nih seperti ini dan kita tapi untuk lebar kolom kita mungkin pinginnya segini ya, misalkan di angka 30-an, nah gitu ya, 30 poin. Nah, kan secara teks itu dia over ya, sehingga nggak kebaca nih. Nah, caranya bagaimana? Ya kita bisa gunakan fungsi wrap. Namun terkadang fungsi wrap ini kurang kurang menarik juga ya. Terutama misalkan kalau teks-teksnya panjang, kita pengennya itu rapi gitu kan, terus terstruktur atau misalkan kita pengen buat jadi rata kiri kanannya sama gitu ya. Teman-teman bisa gunakan beberapa fungsi lainnya dalam alignment atau fungsi lanjutan alignment. Nah, teman-teman tinggal masuk ke menu alignmentnya lagi ya, yang ini misalkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa optional lagi teman-teman ya. Jadi misalkan kalau kita pengen dia itu rata kanan ya secara horizontal, sorry rata kiri kanan, maka teman-teman pilih saja di sini ada namanya justify gitu ya, justify sama seperti di Microsoft Word. Nah, dia akan membuat rata kanan atau misalkan teman-teman pengen si teksnya itu secara teks itu memenuhi seluruh isian sel teman-teman ya. Nah itu bisa kita gunakan namanya fitur distribusi misalkan ya atau distributed indent ya. Nah ini akan membuat ya selnya itu penuh ya untuk kiri kanannya ya. Jadi kalau kita panjangkan dia akan kalau tidak cukup dia akan memaksa ke tengah. Tapi kalau kita panjangkan lagi misalkan, nah dia akan membuat keseluruhan teks itu memenuhi dari isi selnya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk yang horizontal, kemudian ada juga yang sifatnya itu vertikal teman-teman. Jadi kalau kita pilih misalkan yang vertikal ini ya kita pilih distributed ya misalkan, maka dia akan didistribusikan untuk benar-benar memenuhi sel. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk teks-teks yang fungsinya untuk menampilkan apa namanya ya, supaya si isian dari kolom kita itu terpenuhi gitu ya. Tapi kalau yang untuk teksnya segini ini kurang tepat ya kalau kita pakai yang menggunakan distributed. Enaknya sih pakai yang justify aja. Tapi kalau teksnya begitu sangat panjang, nah itu cocok ya teman-teman ya. Untuk kita menggunakan distributed supaya teksnya benar-benar memenuhi isian sel teman-teman. Nah mungkin di pembahasan video lain saya akan coba bahas ya mengenai studi kasus bagaimana kita merapikan tabel dengan fitur-fitur alignment teman-teman ya. Ya, kalau di sini saya membahas benar-benar teori dan cara implementasi yang sederhananya teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain dari tadi ada fitur alignment ya. Di sini juga ada beberapa fungsi lainnya ya seperti misalkan ini kita indentasi bisa secara manual ya teman-teman ya. Kita bisa atur di sini misalkan kita pengen 2 poin maka dia akan digeser ya sama seperti ini ya. Nah, ini indentasinya ya. Ini saya balikin lagi ke justify aja lah ya. Justify aja. Kemudian ada lagi nih, kalau kita perhatikan di menu-menu ini, selain dari tadi ada justify, kemudian nah ini sorry, ini buat center aja biar menarik. Nah, misalkan gitu ya. Jadi ada justify, kemudian ada apa namanya lagi, ada distributed, ada top and center itu tadi udah dibahas sama ya dia perwakilan dari sini. Ya, kemudian ada juga left indent ya, itu untuk membuat dia rata kiri ya dan juga diindentasi gitu teman-teman. Nah, ada juga selain itu contoh misalkan namanya fill ya teman-teman ya fill itu dia akan secara ininya mem, apa di satu bariskan nah gitu di satu bariskan jadi dia akan memakan seluruh lebar kolom ya jadi kalau kita kolomnya perkecil dan dia malah jadi tidak terbaca karena untuk kolomnya mesti menyesuaikan dengan panjang teksnya teman-teman seperti itu. Oke kita lanjut lagi ada format apa lagi oh ada string to fit teman-teman ya. Jadi fungsinya string to fit itu namanya string ya, mengecilkan jadi fit pada selnya. Jadi ini biasanya terjadi pada kondisi-kondisi yang seperti ini teman-teman ya. Terusnya bisa nih. Sebentar. Jadi untuk string to fit itu, nah dia itu kondisinya pasti si teksnya itu dalam kondisi unwrap ya teman-teman ya. Jadi dia tidak dalam kondisi di wrap ya. Kemudian ini saya perkecil saja dulu. Kemudian misalkan kita seleksi nih yang panjang-panjang ini. Kemudian kita ingin perkecil tulisannya menyesuaikan dengan lebar kolomnya. Nah, itu kita bisa gunakan namanya string to fit teman-teman ya. Kita kuaikan saja. Maka si teksnya akan disesuaikan dengan lebar kolomnya teman-teman ya. Biasanya misalkan kita punya yang rak inilah. Rak ini aja lah ya coba ya.
Nih gede banget teksnya misalkan ya teman-teman ya. Nah, gede banget seperti itu ya. Kemudian kita ingin menyesuaikan sesuai dengan lebar kolomnya, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan, ya kita matiin dulu wrapnya, kemudian kita bisa gunakan namanya fungsi shrink to fit, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dia akan mengikuti sesuai dengan lebar kolomnya, gitu, teman-teman. Dan mungkin yang terakhir itu pada pembahasan alignment ini ya. Jadi memang cukup singkat ya kalau alignment. Itu adalah mengenai ini ya text direction teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka format saya lagi ya untuk secara alignment lanjutan itu ada namanya text direction. Jadi text direction itu adalah kalau secara default kan kita pastinya left to right ya teman-teman ya. Jadi itu untuk menunjukkan bagaimana penulisan itu apakah dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Nah, kalau biasanya tulisan-tulisan Arab itu pakainya right to left ya misalkan ya kalau memang teknik penulisan itu dari kanan ke kiri. Nah, itu tergantung dari konteksnya ya, konteks dari isian teks kita. Nah, itu menggunakan teknik penulisannya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Itu untuk jelaskan kalau konteks itu secara defaultnya itu menyesuaikan dengan pengaturan sistem di kitanya teman-teman ya kalau karena saya sistemnya itu Latin ya untuk sistem pengaturannya sehingga secara konteks ya itu dia sebenarnya left to right teman-teman ya. Kalau beda lagi kalau misalnya kita sistem settingnya itu di Arab Saudi teman-teman ya berarti secara konteksnya dia default itu penulisannya itu dari right to left. Oke, mungkin sekian teman-teman ya untuk pembahasan alignment kali ini. Semoga bermanfaat nih bagi teman-teman yang terutama sedang mempelajari Microsoft Excel benar-benar dari nol teman-teman. Dan ini di playlist materi belajar Excel bertahap ini saya siapkan materinya begitu detail, begitu rinci sehingga bisa memberikan pandangan yang luas ya, terutama pada Microsoft Excel bagi teman-teman yang mungkin sedang belajar ya terkait Microsoft Excel. Oke, saya mohon maaf ya pada teman-teman semuanya jikalau apa yang disampaikan itu ada yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang kurang baik dari saya sendiri ya ataupun ada informasi yang memang kurang relevan atau tidak sesuai ya dengan faktanya mohon dimaafkan ya karena keterbatasan dari kemampuan dan juga ilmu yang saya miliki. Nah, bagi teman-teman yang punya saran ataupun masukan silahkan tuliskan saja di kolom komentar teman-teman ya. Dan tentunya bagi teman-teman yang tertarik atau interest terkait video-video yang saya buat, jangan lupa untuk like, ya, subscribe dan juga berikan komentar demi demi apa ya? Demi terbangunnya lebih baik lagi ya channel yang saya buat ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.